Selamat menonton video pembelajaran IPS berikut. Silahkan tonton dengan seksama dan tetap dalam pengawasan orang tua. Di IPS tema 5 kali ini, kita akan membahas tentang sejarah. Nah, di sini ada sejarah masuknya agama ke Indonesia yang berupa pengaruh dalam kerajaan, juga membahas tentang pahlawan-pahlawan yang hadir atau yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, baik sebelum kemerdekaan ataupun setelah kemerdekaan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam materi. IPS yang pertama yaitu tema 5 subtema 1. Mengidentifikasi tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Apa sih itu kerajaan? Kerajaan adalah sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu yang mewarisi posisinya melalui kelahiran atau pernikahan. Jadi, raja atau ratu itu diwariskan. Misal, orang tuanya adalah raja dan ratu. Nah, ketika mereka melahirkan seorang anak, anak itulah nanti yang akan menjadi penerus kerajaan. Nah, tetapi kerajaan ini bersifat untuk di masa lalu kalau untuk di negara kita. Karena sekarang negara kita sudah berbentuk sebuah negara, bukan lagi kerajaan. Walaupun di zaman yang sudah modern ini masih ada negara-negara yang bersifat kerajaan. Dahulunya, sebelum menjadi sebuah negara, Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan di tiap daerahnya, baik kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Sama halnya dengan sebuah negara, kerajaan juga dipimpin oleh seorang pemimpin, baik raja ataupun ratu, yang bertugas mengatur pemerintahan dan juga menjadi pemimpin perjuangan. Tentunya kini kerajaan sekarang meninggalkan berbagai peninggalan prasejarah, baik berupa benda ataupun hal lainnya. Kerajaan bercorak Hindu. Masuknya agama Hindu di Indonesia berasal dari para pedagang India yang melakukan kegiatan perdagangan dan pernikahan dengan masyarakat Indonesia, yang membuat penyebaran agama Hindu semakin luas dan menyebabkan berdirinya kerajaan Hindu. Sebelum pengaruh agama Hindu masuk, masyarakat Indonesia masih menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, di sini dijelaskan animisme. Animisme adalah aliran kepercayaan yang berpendapat bahwa roh mendiami semua benda. Nah, baik itu pohon mungkin atau batu atau apa saja. Nah, itu dipercaya mempunyai roh. Roh ini merupakan roh dari leluhurnya. Yang kedua adalah dinamisme. Adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan. Di sini ada 4 contoh kerajaan yang bercorak Hindu. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram Hindu, dan Majapahit. Nah, untuk Kerajaan Kutai, namanya itu adalah Raja Kudungga. Puncak kejayaannya waktu dipimpin oleh Raja Mulawarman. Nah, sikap kepahlawanan dan perjuangannya di sini mensedekahkan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, ini cukup banyak nih. Dia juga sebagai penganut Hindu yang taat. Nah, berarti dia taat kepada agamanya. Lalu membagikan tanah dan emas kepada rakyat. Nah, tentunya ini agar rakyatnya menjadi sejahtera. Nah, peninggalan prasejarahnya itu berupa prasasti yang ditulis dalam tiang batu. Ada Tarumanegara. Nah, di sini nama rajanya Raja Jaya Singa Marwan. Puncak kejayaannya dipimpin oleh Purnawarman. Nah, di sini adil dan bijaksana, mensedekahkan 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana juga. Dia juga membangun
Sungai Gomati untuk kepentingan bersama. Nah, peninggalan bersejarahnya di sini ada prasasti, ada Ciaruteun, Tugu, Kebun Kopi, Prasasti Lebak, dan Prasasti Jambu. Lalu Kerajaan Mataram Hindu, nama rajanya ada Raja Sanjaya. Gagah, berani, bijaksana, dan pantang menyerah. Nah, itu sikap kepahlawanannya. Peninggalannya berupa Candi Prambanan. Nah, kalau Candi Prambanan tentunya kita sudah tidak asing lagi. Lalu ada Majapahit. Nah, nama rajanya ada Hayam Wuruk. Di sini membuat kerajaan Majapahit menjadi damai dan wilayahnya makin luas. Nah, peninggalan bersejarahnya di sini ada arca, ada candi juga. Ini adalah dua gambaran contoh kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, ini adalah bekas peninggalannya, yaitu ada Candi Prambanan dan Candi Brahu. Kerajaan bercorak Buddha, maksudnya penyebaran agama Buddha di Indonesia juga berasal dari kegiatan perdagangan dan pernikahan dengan penduduk setempat hingga akhirnya berdirilah kerajaan bercorak Buddha. Di sini adalah dua kerajaan yang bercorak Buddha, ada Mataram Buddha dan Sriwijaya. Nah, peninggalannya di sini banyak sekali, ada Candi Borobudur, itu sangat familiar kita dengar, ada Candi Kalasan, Mendut, Candi Sewu, dan Candi Prawon. Nah, ini adalah dua gambar dari sisa-sisa kerajaan yang bercorak Buddha tadi, ada Candi Borobudur dan Candi Mendut. Yang ketiga, ada Kesultanan Islam. Pengaruh masuknya ajaran Islam di Indonesia juga berasal dari kegiatan perdagangan dan pernikahan yang dilakukan oleh pedagang Arab. Dari sinilah asal mula berdirinya kerajaan dan kesultanan yang bercorak Islam. Di sini ada 5 kerajaan yang bercorak Islam. Ada Samudra Pasai, ada Kerajaan Aceh, Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, dan Kerajaan Goa. Nah, untuk nama raja, sikap kepahlawanan dan perjuangan, serta peninggalan bersejarah bisa kita saksikan dan bacakan masing-masing dengan seksama. Ini adalah dua gambar bekas peninggalan Kesultanan Islam, ada Masjid Raya Baitur Rahman dan Masjid Agung Demak. Selanjutnya, IPS tema 5, subtema 2. Mengidentifikasi tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Islam. Runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah masuknya ajaran Islam di Indonesia. Masuknya ajaran Islam di Indonesia melalui kegiatan perdagangan dan pernikahan oleh para pedagang yang berasal dari Arab dan Gurajat India pada abad ke-13 Masehi di daerah pesisir dan berkembang sangat pesat. Pesatnya penyebaran agama Islam ditandai dengan berdirinya berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Di sini adalah 3 kerajaan Islam. Yang pertama ada Banjar di Kalimantan Selatan, Ternate di Maluku Utara, dan Mataram Islam di Yogyakarta. Raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Banjar atau Kesultanan Banjar adalah Pangeran Antasari, Sultan Baubullah di Ternate, dan Sultan Agung di Mataram Islam. Nah, di sini ada bentuk perjuangan dan peninggalan bersejarahnya. Yang paling terkenal di sini adalah Masjid Sultan Suryansah, Candi Agung Amuntai, Masjid Ternate, Makam Sultan Baubullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Nah, ini adalah contoh-contoh sisa peninggalan bersejarah kesultanan atau kerajaan Islam yang sangat terkenal. Menjelaskan sikap kepahlawanan para tokoh dan pengaruhnya bagi masyarakat. Setelah adanya rasa perjuangan dan perlawanan yang dilakukan tiap kerajaan, baik Hindu, Buddha, dan Islam, memunculkan rasa nasionalisme yang membuat perjuangan itu sudah bersifat bersama dan tidak lagi bersifat kerajaan masing-masing.
Upaya perjuangan bermacam-macam tentunya. Ada yang bersifat pendidikan hingga mengangkat senjata ke medan perang. Dari rasa nasionalisme itulah yang membuat negara kita merdeka dari penjajah. Kemerdekaan kita sekarang merupakan hasil dari perjuangan dan pengorbanan para pejuang. Oleh sebab itu, kita harus menghargai jasa para pahlawan, antaranya sebagai berikut. Yang pertama ini paling inti, yaitu mengikuti upacara bendera sebagai penghormatan. Yang kedua, berprestasi dan mengangkat nama negara. Yang ketiga, rajin belajar demi memajukan bangsa dan negara. Di sini ada gambar 4 tokoh pahlawan negara kita. Tentunya sudah tidak asing. Ada Soekarno, ini presiden pertama kita yang merupakan pengusul dasar negara atau Pancasila. Dia juga sebagai pembaca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada R.A. Kartini. Nah, R.A. Kartini ini adalah pejuang perempuan. Nah, dia memperjuangkan hak-hak perempuan. Lalu ada Ki Hajar Dewantara. Nah, dia ini di bidang pendidikan. Ada Jenderal Sudirman. Nah, dia ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia agar tidak kembali ke penguasaan asing. Lalu selanjutnya IPS tema 5 subtema 3. Menjelaskan sikap kepahlawanan para pahlawan. Pahlawan merupakan orang yang berjasa, berjuang dan berkorban dalam kemajuan sebuah negara, terutama kemerdekaan. Dalam meraih kemerdekaan, banyak pejuang yang diberi gelar pahlawan nasional. Setiap pahlawan memiliki sikap kepahlawanan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut beberapa tokoh pahlawan dan sikap teladannya yang bisa kita ikuti. Yang pertama ada Sultan Iskandar Muda. Dia lahirnya di Aceh tahun 1593, memimpin Aceh pada masa 1606 hingga 1636. Nah, teladan yang bisa kita contoh adalah beliau tegas dan berani melawan penjajah. Namun beliau wafat pada umur 43 tahun pada 27 September 1636. Yang kedua ada Sisinga Mangaraja ke-12. Mempunyai nama asli Patuan Besar Ompu Pulau Batu. Lahirnya 18 Februari 1845 di Bakara. Teladan yang bisa dicontoh, gigih dan rela berkorban demi kemerdekaan. Nah, namun beliau wafat pada 17 Juni 1907. Yang ketiga ada Patimura. Nama aslinya adalah Thomas Matulesi, lahir 8 Juni 1783 di Saparua. Teladan yang bisa dicontoh sebagai pemimpin yang hebat dalam memimpin perjuangan. Yang keempat ada Jenderal Sudirman, lahir 24 Januari 1916 di Purbalingga. Teladan yang bisa dicontoh, berjuang dengan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang kelima, Sutomo atau yang biasa kita kenal dengan Bung Tomo. Lahir 3 Oktober 1920 di Surabaya. Teladan yang bisa dicontoh, gigih dalam perjuangan dan memberikan semangat perjuangan kepada para pejuang lainnya. Terima kasih sudah menonton video, semoga bermanfaat dan berguna bagi masa depan teman-teman sekalian. Terima kasih.